Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dzikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa zadut taqwa dzalika khair. Puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Suci, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Wenang, Maha Pengasih lagi Penyayang, berkuasa mengendalikan semesta, bersinggasana di setiap dada dan jiwa manusia. Mudah-mudahan kita semua, khususnya ada di sini, juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, para guru dan pengajar kita semua, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketulusan, dengan kesadaran, dan dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Kita yang ada di sini khususnya, dan juga orang yang kita cintai, siapapun mereka, dimanapun mereka, dan dalam kondisi apapun mereka saat ini, semua kelak pada hari kebangkitan, pada hari keabadian, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan buat kita semua, marilah kita terus memperbaiki ketakwaan kita, menambahkan ketakwaan kita, menyempurnakan ketakwaan kita, dan terus meluaskan ketakwaan kita semampu yang bisa kita lakukan, agar semua nafas yang kita hembuskan, yang kita tarik, semua langkah yang kita ayunkan, setiap tatapan mata yang kita arahkan, semuanya adalah ekspresi dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla semampu yang bisa kita wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah semakin dekat. Tinggal beberapa jam lagi, mungkin 6 jam, mungkin juga 30 jam lagi, kita akan segera masuki halaman bulan Ramadan. Setiap kali memasuki bulan Ramadan, khatib-khatib, para ustadz, para penceramah dimanapun selalu mengingatkan kepada kita semuanya umat muslimin dan umat mukminin tentang salah satu kewajiban berpuasa atau siam di bulan yang mulia yang segera tiba ini, yakni ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kita sudah sama-sama sering dengar dan sudah sama-sama sering kita paham bahwa maksud ayat ini adalah perintah kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang telah memiliki keimanan di hati dan jiwa kita untuk bersiam atau berpuasa
sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita juga melakukannya dan diwajibkan oleh Allah dengan kewajiban berpuasa itu. Apa tujuannya? Kita sudah sama-sama paham dan sudah sama-sama hafal. Tujuan yang diwajibkan atas kita semuanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa. Kemudian kita bertanya, apa itu ketakwaan? Tentu saja ada banyak ayat yang bercerita, mendeskripsikan, menjelaskan, mendefinisikan, menguraikan tentang siapa orang-orang bertakwa dan apa karakteristik orang bertakwa. Sebagai contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah kita temukan di awal surat Al-Baqarah bahwa al-muttaqin, orang yang bertakwa itu cirinya diantaranya adalah orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, mengimani apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum beliau, dan juga mengimani atau meyakini hari akhir atau hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi karakteristik orang bertakwa dijelaskan dalam surat Al-Baqarah itu adalah yang 6 tadi. Mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat atau infak sedekah, mengimani apa yang telah diturunkan pada Rasul sebelum Rasulullah, juga yang diturunkan pada Rasulullah, dan yang keenam adalah mengimani hari akhirat. Nah, karakteristik orang bertakwa yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah itu ada kesamaan dengan sejumlah karakteristik yang juga disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, yakni surat Luqman di awal-awal suratnya. Tetapi karakteristik yang sama dengan al-muttaqin itu, di situ dalam surat Luqman Allah bercerita bukan tentang muttaqin tetapi tentang muhsinin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alif lam mim itulah ayat-ayat Alkitab Al-Hakim, Al-Quran yang bijaksana, hudan wa rahmatan sebagai petunjuk dan kasih sayang, rahmat lil muhsinin bagi orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang muhsinin. Siapakah muhsinin? Allah menceritakan kembali deskripsinya, definisi dan pengertiannya di ayat berikutnya. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang muhsinin adalah orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini tentang hari akhir atau akhirat. Berarti ketiga karakteristik yang dilekatkan pada muhsinin ini ternyata sama dengan karakteristik yang dilekatkan kepada muttaqin. Bahkan pada ayat berikutnya Allah berfirman yang ayatnya secara redaksional sama dengan redaksi pada surat Al-Baqarah di awal surat Al-Baqarah, yang ini yang berbunyi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini sama, kembar di dua ayat yang berbeda dan di dua surat yang berbeda. Dan orang-orang yang berada dalam petunjuk ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun itu, orang yang beruntung itu adalah bercerita tentang muttaqin dalam surat Al-Baqarah dan muhsinin yang ada dalam surat Luqman. Nah, karena karakteristik muhsinin dan muttaqin diceritakan sama seperti yang tadi kita sampaikan di surat Al-Baqarah awal-awal dan juga surat Luqman awal-awal, berarti kalau begitu maka al-muttaqin itu adalah al-muhsinin. Kalau kita ditanya siapa orang-orang yang muttaqin, maka jawabannya adalah al-muhsinin. Sebaliknya kalau kita ingin tahu siapa al-muhsinin, maka jawabannya al-muhsinin adalah al-muttaqin. Al-muttaqin adalah huwa dengan al-muhsinin. Lalu kalau kita bertanya siapakah orang-orang muhsinin? Al-muhsinin secara bahasa adalah orang-orang yang berbuat baik. Ada orang baik, ada orang berbuat baik. Kalau orang baik adalah orang yang kebaikannya hanya untuk dirinya, dirasakan oleh dirinya semata-mata dan tidak keluar dimanfaatkan oleh orang lain. Sedangkan orang yang berbuat baik yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhsinin adalah orang-orang baik yang kebaikannya dirasakan maknanya, dirasakan kehadirannya, dirasakan manfaatnya oleh orang lain, baik yang ada di rumah, di luar rumah, lebih luas, dan begitu seterusnya. Itulah muhsinin. Oleh karena itu maka ketika ditanya siapakah orang muhsinin,
maka jawabannya adalah muttaqin. Sebaliknya juga, siapa muttaqin? Jawabannya adalah muhsinin. Dengan begitu maka ketika kita sama-sama hafal bahwa tujuan siam adalah agar kita bertakwa, berarti kalau begitu karena muttaqin itu identik sama dengan muhsinin, berarti secara operasional, secara teknis, maka yang dimaksud bertakwa itu adalah berbuat baik. Sebagaimana muttaqin identik dengan muhsinin, maka takwa itu identik dengan ihsan. Muttaqin isim masdarnya adalah takwa, muhsinin isim masdarnya adalah ihsan. Muttaqin identik dengan muhsinin, maka takwa identik dengan ihsan. Oleh karena itu, maka secara operasional, jika kita ingin mewujudkan di bulan Ramadan yang segera tiba ini sebagai orang-orang yang beriman dan melaksanakan kewajiban puasa di dalamnya, maka agar tujuan puasa itu sampai yang bisa kita lakukan, tujuan puasa tadi bisa kita capai dengan semampu yang kita bisa lakukan itu, maka ekspresi secara operasional, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan secara operasional adalah berbuat baik sebanyak mungkin, semampu mungkin, seluas mungkin, dan selebar-lebar mungkin. Itulah sebabnya dalam tradisi Islam yang ada di Indonesia khususnya, bahkan di berbagai negara pada umumnya, setiap Ramadan kebaikan-kebaikan umat muslim terus bertambah, terus berkembang. Karena apa? Karena kebaikan itulah sebagai perwujudan dari ketakwaan. Barangkali kita sudah hafal bahwa dulu kita sering dengar definisi takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Nah, definisi ini tentu saja benar, tetapi barangkali terlalu luas. Karena terlalu luas maka mungkin akan sedikit orang yang mampu melakukannya. Sebab siapakah di antara kita yang sanggup melaksanakan seluruh perintah Tuhan? Dan siapakah di antara kita yang sanggup menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan? Jawabannya, kita semua adalah para pendosa dan orang yang sedikit kebaikan, dan juga sangat sedikit pula menunaikan hak-hak dan kewajiban dari Allah untuk kita semuanya. Oleh karena itu, jika kita merasa kesulitan untuk menjalankan semua kewajiban-kewajiban dari Allah sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangannya, maka untuk mewujudkan tujuan puasa yakni bertakwa, maka barangkali untuk secara operasional lebih mudah yang bisa kita lakukan adalah kita bertakwa itu adalah dengan cara berbuat baik semampu kita, baik secara pikiran, baik secara perasaan, baik secara ucapan, juga baik secara tindakan. Nah, jika demikian, maka siapapun di antara kita, bahkan usia anak-anak sekalipun, termasuk orang tua yang sudah jompo, sudah renta sekalipun, tetap di bulan Ramadan ini, di bulan puasa yang akan segera tiba itu, tetap masih bisa melakukan tindakan ketakwaan. Maka mudah-mudahan di Ramadan yang segera tiba ini, kita selalu memiliki kemampuan, kesanggupan, dan mengalokasikan waktu, pikiran, dan apapun yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama kita, baik yang di rumah maupun di luar rumah, selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa zadut taqwa dzalika khair. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah pernah bersabda, yattaqi ahadukum wajhahu minan nar walau bisyikki tamratin. Hendaknya setiap kalian, kata Rasulullah, kita semua memelihara wajahnya atau mentakwakan wajahnya dari neraka, menyelamatkan wajahnya dari api neraka, walau bisyikki tamratin, meskipun dengan membelah sebutir kurma, atau dalam pengertian yang lain meskipun dengan sebutir kurma. Ini adalah salah satu konsep operasional takwa yang Rasulullah jelaskan secara operasional, bahwa untuk menghindari wajah kita dari api neraka, dari kesengsaraan, Rasulullah memberikan satu tips, yakni berbuat baik meskipun dengan sebutir kurma.
Ini adalah gambaran yang sangat sederhana, gambaran yang sangat bijaksana dari sang Rasul untuk kita semuanya, bahwa betapapun kita, siapapun orangnya, sangat punya kemampuan untuk menjadi orang yang bertakwa, karena kebaikan itu sangat banyak. Baik kebaikan yang ada di rumah, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, saudara kepada saudara, dan seterusnya. Itu semuanya banyak peluang untuk melakukan kebaikan. Apapun kebaikan, baik secara lisan, misalnya tidak melakukan tindakan-tindakan berupa kekerasan dalam rumah tangga, baik secara lisan maupun apalagi tindakan, itu semuanya adalah ekspresi ketakwaan. Begitupun tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga di luar rumah itu semuanya, siapapun di antara umat manusia, kita semua memiliki banyak kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengemari ketakwaan, apalagi di bulan Ramadan. Maka kita lihat setiap Ramadan, di mana-mana ada kebaikan, di mana-mana ada kebajikan, dan itu semuanya adalah ekspresi dari ketakwaan yang bisa kita lakukan. Dan beruntunglah jika kebaikan-kebaikan yang menyebar di sekeliling kita di bulan Ramadan itu, jika itu semuanya kita termasuk ada di dalamnya. Kita bukan hanya sebagai penerima, tapi kita adalah sebagai pemberi. Kita bukan hanya sebagai penggembira, tetapi kita juga ada sebagai pemain-pemain yang mengambil peranan-peranan kebaikan, ketakwaan di bulan Ramadan yang mulia. Dan siapapun yang berbuat baik, kata Allah, wallahu la yudhi'u ajra muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang-orang yang berbuat baik. Allah juga yuhibbul muhsinin, Allah pun mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, sehingga Ramadan kita dijalani dengan kebaikan, dikelilingi dengan kebaikan, dan kelak semesta pun menganugerahkan kepada kita juga dengan kebaikan di mana-mana, dengan rahmat Allah dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya syafiyal marda ya ghafirul khati'at. Allahumma arhamna fa innaka anta khairur rahimin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin waghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'alna minal marhumin wa la taj'alna minal mahrumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.